Kalian mungkin sering banget nih lihat channel YouTube yang katanya pinjaman online itu katanya gampang cair lah, cair dan itu bener apa enggak sih Bang gitu kan. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Oke, langsung saja nih saya akan membahas tentang masalah menurut sebuah data yang dikeluarkan oleh OJK, ada pinjol yang memiliki tingkat kredit macet yang sangat tinggi nih akhir-akhir ini. Nah, ini agak aneh nih, kenapa baru terjadi di pinjol gitu. Padahal kan pinjaman itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sudah ada koperasi simpan pinjam, juga ada bank, mungkin ada media-media konvensional lainnya gitu kan, pinjaman konvensional lainnya. Kenapa kok pinjol yang banyak sekali orang yang gagal bayar dan apa penyebabnya? Apakah separah itu kondisi di Indonesia? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, buat teman-teman pasti tahu lah ya, pinjol itu terkenal katanya sih gampang cair, mudah cair. Tentunya sangat sangat bisa mencairkan meski kita belum punya pekerjaan, ya. Meskipun kita ada utang, meskipun slik ojek kita bermasalah. Nah, sebenarnya secara aturan OJK nggak boleh. Tapi kenapa kok ada oknum-oknum nakal di pinjol yang mau melakukan hal tersebut dan bisa mencarikan uang? Padahal mereka mungkin sebenarnya tahu kalau misalnya ini dikasih uangnya, dicarikan uangnya, maka akan otomatis membuat orang-orang ini akan gagal bayar atau mungkin nggak bisa bayar hutang tersebut. Nah, yang katanya sih nanti ada kredit analis yang bisa menganalisa skor kredit kita berapa, tapi kayaknya ini nggak berfungsi deh. Tapi tetap diberikan pinjaman itu, tetap bisa dicairkan uangnya. Bahkan umur kita masih belasan tahun, 19, bahkan 18, bisa aja dicairin, ya. Jadi begini, jadi pinjol itu sadar kenapa masyarakat di Indonesia memang banyak yang masih awam dan banyak yang belum bisa mengerti tentang masalah pinjaman online. Sehingga mereka berharap banyak orang yang pinjam. Nah, artinya banyak profit yang masuk ke mereka karena bunganya setiap pinjaman yang kita lakukan itu menjadi profit bagi mereka. Ya, sampai situ paham ya. Dan kalau telat tetap juga akan menjadi profit mereka. Nah, itu liciknya pinjol itu di situ. Nah, saya yakin nih, memang mungkin ya, mungkin banyak yang tidak bisa bayar sampai sekarang, sampai saat ini nih. Mungkin nggak bayar sama sekali tuh ada. Pasti ada juga yang mungkin telat 2 hari, 3 hari, yang mungkin ada dendanya mungkin 10.000 sekian lah gitu kan per harinya gitu. Nah, itu kan tetap menjadi uang dan menjadi profit mereka. Jadi kadang banyak pinjol juga yang mungkin dalam tanda kutip itu agak nakal, pengennya cari profit aja doang, ya. Nah, itulah mereka dengan sengaja meminjam uangnya, ya. Sekarang tinggal mereka kuat-kuatan mental kepada teman-teman deh yang gagal bayar tuh gimana. Siapa yang lebih kuat mentalnya, itu yang diuntungkan. Mengingat hal tersebut, maka nggak heran ya banyak yang pinjol-pinjol nakal itu terus memberikan atau mencarikan pinjamannya, ya. Karena semakin banyak yang cairin, karena dia juga semakin untung. Ya, ya mungkin mereka berharap ya kalau misalnya orang-orang di daerah-daerah, orang-orang desa-desa itu gampang ditakuti, diancam atau diteror. Sehingga mau nggak mau mereka juga harus misalnya jual aset gitu kan. Terus akhirnya mereka bingung. Nah, ini jadi masalah gitu. Nah, akhirnya mungkin itu terbukti lah dan itu berhasil. Kalau nggak ya nggak mungkin mereka nggak sampai beroperasi sampai saat ini dong pinjol-pinjolnya nih. Meskipun tingkat gagal bayarnya sangat tinggi, ya akhirnya pinjol itu tetap tetap ada kan. Mungkin dia berpikir ada orang-orang yang bisa ditakuti seperti ini. Ya nggak heran ya kemarin ada beberapa pinjaman online yang tingkat gagal bayar itu di bawah 80%. Ya bahkan ada yang mau bangkrut. Ya baik itu dari sisi pinjolnya maupun dari masyarakat yang mengajukan pinjaman. Tentu saja ini bukan berkaitan dengan bunga denda atau selain sebagainya. Orang nggak punya uang, orang pinjam pengen balikin, masih belum ada uang, ditunda, kena bunga, sebagainya, utangnya jadi 2 kali lipat. Nah, ini membuat orang lebih baik milih galbay aja deh dibanding harus sengsara membayar mencicil terus-menerus yang tidak ada henti-hentinya atau ada ujungnya, ya. Jadi itu adalah sebuah fenomena ya yang mungkin harus kalian tahu dan harus kalian pahami, ya, dan menjadi alasan kenapa banyak pinjol gampang cair karena juga ada alasan juga di balik itu. Jadi buat kalian sebagai korban pinjol yang saat ini sedang terjerat pinjaman uang yang mungkin nominalnya nggak sedikit, ya kalian harus tetap tenang ya, karena kalian nggak sendirian.
banyak yang mengalami kejadian yang sama. Tapi dengan kesalahan-kesalahan tersebut, kalian bisa evaluasi untuk bisa berhenti mengajukan pinjaman online di suatu saat nanti jika masalahnya sudah beres. Ingat ya, semua ini berawal dari banyak masyarakat yang membutuhkan dan juga banyak yang aplikasi pinjol yang hanya ingin mementingkan keuntungan saja untuk meraup penghasilan. Jadi, dan ujung-ujungnya banyak kejadian yang tidak kita harapkan sampai terjadi di masyarakat Indonesia. Saya cuma bilang nih, kita harus cerdas terkait pinjaman online ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.